Selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama kami di pagi hari ini. Mari kami mengajak Bapak Ibu kita bersama-sama membuka hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertakhta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertakhta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana,
Namamu Tuhan, Engkau Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Dahsyat dan luar biasa. Hanya
hanya Engkaulah yang layak disembah, diagungkan, ditinggikan dari selamanya sampai selama-lamanya. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, setiap lutut sujud menyembah-Mu, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa yang kekal dan mulia. Sungguh kami bersyukur atas kesempatan ini kembali kami ada di Tuhan hadirat-Mu, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebesaran kasih dan anugerah-Mu, menikmati segala berkat-Mu Tuhan bersama dengan keluarga dan saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan dan jemaat-Mu dimanapun berada. Roh Kudus-Mu terus berkarya, bekerja dalam hidup kami. Kau memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami puja dan kami sembah selamanya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berbicara bagi kami Tuhan. Tuhan meneguhkan kami lewat kebenaran firman, dan Engkau memberitahu, menasihati kami Tuhan, untuk kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami, untuk kami selalu layak dan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Kami sambut sabda-Mu pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Kita buka Matius pasal 24. Kita akan baca ayat ini secara bergantian, masing-masing membaca 5 ayat, dan saya akan mulai. Bapak Ibu semua kita menyimak secara bersama-sama. Pasal 24 sampai 25 khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, dan kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada masa itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat.
Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Kedatangan Anak Manusia perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat sesuatu, semuanya ini ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi sekarang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nasihat supaya berjaga-jaga, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada masa hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh Tuhannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dia dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Haleluya. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah pasti. Tanggal, bulan, hari, tahunnya tidak ada seorang pun yang tahu. Yang tahu hanya Bapa di surga. Kenapa? Karena kalau orang sudah tahu, maka dia akan bersiap sebelumnya. Sama seperti digambarkan, kalau orang sudah tahu pencuri datang jam berapa mencuri rumahnya, dia akan kunci semua rumahnya. Dia akan panggil polisi berjaga-jaga untuk mencegah terjadinya pencurian. Jadi sengaja memang Bapa tidak memberitahu tanggal kedatangannya, sebab
Kalau seperti itu, maka banyak orang akan bersandiwara dengan hidup ini. Misalkan tanggal sekian datang, sehari sebelumnya dia sudah mempersiapkan diri, lalu lusanya tidak kelihatan. Nah, kira-kira begitu, saudara. Jadi tidak diberitahu. Artinya kita harus siap sedia. Di situ fokusnya. Kita harus siap sedia. Setiap saat kita harus siap sedia. Berjaga-jaga selalu, ya. Dan tanda-tanda kedatangannya yang diberitahu. Salah satunya kasih orang akan dingin, perang, bencana, ya, itu baru permulaan. Nah, dari tanda-tanda yang terjadi itulah kita mau belajar sungguh-sungguh bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya. Tuhan Yesus Kristus pasti datang karena Dia dari surga dan Dia adalah pemilik surga itu. Dia adalah Allah itu yang akan menghakimi dunia. Perhatikan, menghakimi saudara dan saya. Dia menghakimi, dan setiap orang dengan perbuatannya dihakimi. Haleluya. Banyak tanda-tanda kedatangan Tuhan yang sudah disebutkan tadi. Nabi-nabi palsu akan muncul yang mengatakan di sana ada Tuhan, ayo kita datang ke sana. Di sana ada Tuhan, ayo kita datang ke sana. Gitu ya. Nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Ya, sama persis. Maka di dalam Matius pasal 7 ayat 23 berkata, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan ini, perbuatan-perbuatan mujizat, ya, tapi Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Jadi ada banyak orang nanti yang berdoa lalu sembuh, bisa tidak masuk surga. Karena apa? Karena tidak berjaga-jaga, lengah, tidak siap dia menghadapi datangnya Tuhan. Ya, seperti dua orang tersalib di kiri kanan Yesus. Yang satu dia berkata, kalau engkau Tuhan, lepaskan dirimu dan kita, jangan diam aja dong, kira-kira begitu. Tapi yang di sebelah kanan Yesus berkata, kamu dengan saya pantas dihukum karena perbuatan jahat. Tapi dia ini adalah Allah, dia Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, jika engkau sampai kepada kemuliaan, ingatlah. Artinya dia di sampai masa akhirnya berjaga-jaga, memperbaiki diri. Bukankah seperti itu saat hari-hari ini, ketika tidak dijawab doanya, ditunda oleh Tuhan doanya, dia marah sama Tuhan. Apa Tuhan? Mundur. Tuhan tidak jawab doa saya mundur saja, tak mau ke gereja. Kayak penjahat, dua penjahat yang tersalib, salah satunya yang berkata seperti itu. Bersiap dan berjaga-jaga, beribadah, dan setia. Perhatikan, setia. Haleluya, setia. Setia itu perlu pengorbanan, saudara. Ya, perlu pengorbanan yang besar untuk setia. Tidak mudah jadi setia. Perlu banyak hal yang dikorbankan. Saya berharap saudara mengerti ini. Suami setia kepada istri, banyak yang dikorbankan. Lihat wanita di sana lebih cantik, waduh, dikorbankan hatinya. Demikian juga si istri, jengkelin suaminya, aduh, banyak yang dikorbankan. Jemaat juga harus setia. Setia pada Tuhan, setia pada gereja, setia pada hamba Tuhan. Ingat, hari-hari ini kita harus setia, tingkatkan kesetiaan. Ya, supaya enggak kacau pengajaran yang engkau terima. Jangan terima semua pengajaran-pengajaran. Seleksi supaya engkau tidak kacau dalam
atau bingung di dalam menentukan semua hal. Haleluya. Setia. Suami-suami, istri-istri setia terhadap pasangan. Ya, jangan tidak setia. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita loh. Ya, firman Tuhan sudah mengingatkan saudara dan saya. Setia. Setia beribadah. Upah setia itu luar biasa dan dahsyat. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Hosana. Hosana. Haleluya. Hosana. Di tempat yang tinggi. Hosana. Hosana. Diberkatilah Raja kami yang datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan pujian kami, dengan hidup kami yang menjadi teladan, hidup kami yang setia kepada Tuhan, kepada gereja, kepada hamba-hamba Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu mengingatkan kami bahwa segala sesuatu kesulitan akan terjadi sebelum kedatangan-Mu, mendahului kedatangan-Mu. Terima kasih firman-Mu telah memberitahu kami agar kami berjaga-jaga, kami setia sampai akhir zaman, dan Engkau kelak datang, kami kedapatan setia. Tuhan memberkati jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kesulitan, persoalan yang mereka hadapi menghalangi mereka untuk setia kepada Tuhan. Maka dari itu kami berdoa, kekuatan, penyertaan, kasih dari Tuhan Yesus Kristus memampukan mereka melewati hari-hari mereka. Dan kami memberkati usaha, pekerjaan, kesehatan, keuangan, rumah tangga, studi, usaha, anak-anak, keluarga, jemaat-Mu, pemirsa, hamba-hamba-Mu, dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berkati itu. Pulihkan dan pulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati bangsa kami. Bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Kami memberkati pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, keluarganya, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Begitu juga kabinetnya, MPR, DPR, Polri, ABRI, dan semuanya lembaga yudikatif negara kami ini diberkati oleh Tuhan. Gubernur, wali kota, dan bupati, camat, kepala desa di seluruh Indonesia dan perangkatnya, Tuhan memberkati menjadi pelayan masyarakat yang penuh dengan pengabdian. Pemilu tahun 2024 kami berdoa dalam nama Yesus menjadi pemilu yang diberkati oleh Tuhan. Tetangga di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan, baik di utara, selatan, barat, timur diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa buat gereja Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin gereja baik aras nasional maupun di tingkat lokal diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang baru memutuskan untuk terima Yesus, kuatkan mereka dari setiap intimidasi. Dan hamba-hamba Tuhan yang melayani, mungkin mereka dikucilkan, dibenci, Tuhan Engkau berkati mereka sehingga terus di dalam panggilan itu. Segala puji, hormat, dan syukur bagi-Mu. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Kesehatan dari Tuhan, menjamin kesehatan kami semuanya, baik keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, pemirsa,
dan jemaat-Mu. Kemanapun hari ini melangkah, jemaat-Mu pemirsa, hamba-hamba Tuhan, keluarga kami, mereka dalam lindungan dan berkat-Nya Tuhan. Dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan selalu bersamamu. Amin.